أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kalau misalnya serasa sempit, Ibu, boleh di sini juga bisa nyender-nyender nih. Ya, enakan. Supaya enggak desak-desakan. Enggak apa-apa, ini bisa diisi lagi. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang masih diberikan kepada kita, yang dengannya alhamdulillah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita berupa kajian duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Baik, melanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Wajiz. Kalau tidak salah, ini pertemuan yang kedua. Pertemuan yang pertamanya dulu sempat kita sudah bahas, tapi itu entah berapa tahun yang lalu. Baru kita mau mulai kajian kitab ini, qadarullah, enggak berapa lama kita mendapatkan pengumuman bahwa adanya social distancing. Jadi karena ini untuk kebaikan kita bersama, sehingga kita istirahatkan dulu kajian kita, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita mulai kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan selalu kepada kita semua, memberikan taufik hidayahnya sehingga kita bisa istiqomah di jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dalam setiap apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan. Baik, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari bab yang pertama dari kitab ini, yaitu Kitabut Thaharah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang siapa itu pengarang dari buku ini, yaitu Abdul Azim bin Badawi. Kita tidak menjelaskan itu kembali, kita langsung saja kepada Kitabut Thaharah. Jadi kitab fikih ini sangat ringkas sekali. Jadi ini sudah lengkap pembahasannya. Dari awal sampai akhir kitab fikih ini sudah dibahas dalam satu kitab ini. Tapi pembahasannya memang singkat, ringkas. Biasanya kitab fikih itu paling sedikit 4 jilid. 4, kadang ada sampai 10 buku, 10 jilid. Tapi beliau ringkas, yang tadinya 5 jilid, yang 4 jilid, beliau ringkas menjadi satu kitab seperti ini. Nah, kitab ini membahas beberapa kitab. Kitab itu maksudnya ya seperti bab lah. Ada namanya Kitab Thaharah, beliau mulai dari Kitabut Thaharah. Lalu setelah itu beliau lanjutkan kepada Kitabus Shalah. Lalu kemudian beliau lanjutkan kepada Kitabuz Zakat, Kitabus Shiyam, Kitabul Haji, dan seterusnya. Ini sudah lengkap. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan Kitabut Thaharah. Apa itu Thaharah? Thaharah secara bahasa an-nazafatu wan nazahatu minal ahdas, yaitu suci dan bersih dari hadas.
Jadi kalau dikatakan apa toharoh? Toharoh itu suci, bersih. Nah, itu toharoh. Makanya ada istilah an-nazafatu minal iman. Ya, kebersihan, kesucian itu bagian daripada iman. Walaupun ini tidak disebut dengan hadis. Secara istilah, apa itu an-nazafah? Apa itu toharoh secara istilah? Raf'ul hadathi au izalatun najasi, yaitu mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Nah, apa itu hadas, apa itu najis? Biasanya bisa dibedakan. Kalau hadas itu dia sesuatu yang tidak tampak. Kalau najis, zatnya ada. Makanya seorang dikatakan berhadas, hadas kecil, tapi tidak diketahui mana zat hadasnya itu mana. Tapi dia diangkat dengan berwudu kalau dia hadas kecil. Kalau dia hadas besar, dia diangkat dengan mandi. Kalau najis, jelas ada zatnya. Baik. Orang yang berhadas berarti wudunya batal. Namun orang yang terkena najis, wudunya tidak batal. Maka terkadang sering sekali kita mendapati pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau kita sudah wudu, lalu kita terkena cipratan kencing anak misalnya, apakah harus mengulangi wudunya lagi? Tidak perlu, karena seorang yang ketika terkena najis itu tidak membatalkan wudunya. Nah, ini perbedaan hadas dan najis. Masih banyak perbedaan-perbedaan yang lain, tapi intinya suci itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Itu disebut dengan suci. Baik. Biasanya seseorang itu bersuci ya dengan air, umumnya dengan air. Maka air yang seperti apa digunakan untuk bersuci? Nah, ini dijelaskan oleh beliau. Kullu ma'in nazala minas sama' au kharaja minal ardi fahuwa tahurun. Pokoknya setiap air yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi itu adalah air yang suci. Kami ulangi, air yang biasa digunakan untuk bertoharoh, untuk bersuci, dia tidak banyak, cuma 2 saja jenis airnya. Apa itu? Semua air yang turun dari langit dan semua air yang keluar dari bumi. Nah, nanti air yang turun dari langit ya banyak macamnya. Apa aja? Misalnya air salju, hujan, embun. Nah, ini bagian daripada air yang bisa digunakan untuk bersuci. Atau air yang keluar dari bumi. Banyak juga. Sumur, air laut itu ya sungai. Masih banyak. Air mata air yang biasanya kalau seorang menggali kemudian keluar mata air, itu juga air yang keluar dari bumi. Nah, semua air yang turun dari langit dan semua air yang keluar dari bumi ini adalah air yang suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Firman Allah Subhanahu wa taala menguatkan perkara ini dalam surah Al-Furqan ayat 48. Kata Allah, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan, kata Allah, dari langit air yang suci. Hadis Nabi SAW menjelaskan fil bahri, ketika ada sahabat yang sedang berlayar bertanya tentang bangkai ikan yang ada di lautan. Rasul SAW mengatakan huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu, yaitu lautan itu airnya suci dan bangkainya halal. Nah, yang menjadi poin yang kita perlu garis bawahi di sini adalah Rasul SAW mengatakan huwa tahuru ma'uhu. Lautan itu seluruh airnya suci dan bangkainya halal. Bangkai maksudnya bangkai apa nih? Bangkai hewan yang hidup di laut itu. Bukan orang yang mati di laut, bangkai, wah ini bangkai nih boleh dimakan, bukan. Maksud Rasul SAW ini apa? Bangkai hewan yang hidup di laut. Kalau begitu anjing laut halal atau tidak? Halal. Lah, tapi anjing halal atau haram? Ada khilaf.
khilaf ibu-ibu masalah al-hidayah? Kan yang menamakan dia anjing kan kita. Anjing laut gitu. Ya kalau ada orang menamainya misalnya kambing laut, memang nggak ada. Tapi kan yang menamain hewan itu kan kita, anjing laut. Tapi Rasul SAW sudah menjelaskan, pokoknya hewan yang hidup di laut, maka bangkainya halal. Jadi tidak perlu disembelih lagi. Susah juga bagi kita misalnya dapat ikan di laut, sembelih dulu. Jadi bangkainya kalaupun mati ikan itu atau hewan apa saja yang mati di laut, maka halal untuk dikonsumsi. Baik. Hadis yang lain yang menguatkan bahwa air yang keluar dari bumi itu adalah suci seperti air sumur. Rasul SAW mengatakan innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu suci, maka tidak bisa dikotori sesuatu apapun. Wa huwa baqin ala tahuriyatihi wa in khalatahu syai'un. Jadi kata muallif mengatakan air itu akan tetap berada pada kesuciannya walaupun dia dicampuri dengan sesuatu yang suci. Air itu tetap dikatakan suci walaupun air yang suci itu dicampuri dengan sesuatu yang suci, asalkan tidak keluar dari batas kesuciannya. Jadi dia tetap masih dikatakan air. Paham atau tidak nih Bu, poin yang ini? Misalnya air biasanya di kamar mandi kita ada bak ya. Ini kan air bersih nih, air suci. Ada sesuatu yang suci mencampurinya. Apa misalnya sesuatu yang suci? Teh misalnya, kopi. Masukin kopi misalnya 1 cangkir. Nah ini air yang tercampuri dengan sesuatu yang suci tadi, dia tetap masih dikatakan suci selama tidak berubah namanya. Tidak berubah nama air itu. Kita campurkan teh misalnya 1 gelas. Air 1 bak, campurkan air teh 1 gelas. Bercampur. Nah, sekarang ketika dicampurkan air dengan 1 gelas tadi, air teh, ini berubah enggak nama airnya nih? Enggak, dia tetap dikatakan air. Maka kalau tetap dia dinamakan air, dia masih boleh digunakan untuk bersuci. Kecuali dia sudah berubah namanya. Misalnya air 1 bak dimasukin kopi 1 kilo, diaduk. Nah masih dikatakan air atau kopi ini? Kopi. Berarti namanya saja sudah berubah. Nah ketika nama air itu sudah berubah, tidak lagi disebut dengan air, maka dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Karena dia sudah dicampuri sesuatu yang suci, tapi nama kesucian air itu sudah hilang. Buktinya kita tidak sebut lagi dia dengan air, tapi kita sebut dengan kopi. Baik. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul mengatakan kepada para istrinya, "Kumna bitajhizi ibnatihi." Ketika para istrinya menyelenggarakan jenazah putri Nabi SAW ketika itu meninggal. Nah kata Rasulullah berpesan kepada istrinya, iksilnaha salasan au khamsan. Mandikan putriku tersebut 3 kali atau 5 kali, au aksar min dzalik, atau boleh lebih daripada itu, in ra'aitunna bima'in wasidrin. Ya kalau memang dilihat butuh, lebih dari itu tidak ada masalah. Bima'in wasidrin, campurkan dengan air dengan sidir. Sidir ini bidara. Waja'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur. Kemudian jadikan nanti terakhir, siraman terakhir, air dicampur dengan kafur. Lihat, Rasul SAW berpesan air campurkan dengan bidara. Berarti ini merusak kesucian air itu atau tidak? Tidak, karena dia campuri sesuatu yang suci. Ketika sesuatu dicampurkan kepada air dan itu tidak merubah nama airnya, lalu digunakan untuk mandi, air itu masih tetap boleh digunakan untuk bersuci. Sama nanti dicampurkan di akhir dengan kafur, dan air itu tidak menjadi najis, air itu tidak rusak. Ketika dicampurkan dengan kafur, dia tetap boleh digunakan untuk mandi, untuk bersuci.
Baik. Wala yuhkamu bi najasatil ma wa in waqa'at fihi najasatun, dan air itu tidak dihukumi najis walaupun terjatuh najis di dalamnya. Jadi air yang suci, kalau tadi kan benda suci yang masuk. Kalau misalnya ada air yang masuk ke dalamnya adalah najis, maka air itu tidak serta-merta kita hukumi najis. Kenapa? Karena belum berubah sifat airnya. Misal ada sewadah air, masuklah misalnya kotoran cicak kecil sekali dalam wadah air yang satu ember misalnya. Nah, jangan serta-merta kita katakan oh air ini langsung menjadi najis. Kenapa? Karena kita harus melihat kalau memang air ini tidak ada perubahannya, maka air ini tetap bisa digunakan untuk bersuci. Sebagaimana pertanyaan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat Abi Sa'id, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana tawadda'u min bi'ri Buda'ah. Ya Rasulullah, boleh nggak kami wudhu menggunakan air Buda'ah ini? Buda'ah itu adalah nama sumur di Madinah. Jadi di Madinah itu ada dataran rendah, dan di dataran rendah itu ada sumurnya. Biasanya kalau di dataran rendah ada lagi sumur, ini kan tempat sampah apalah. Biasanya kalau hujan, ini kan semua air akan ngumpul di sini dan masuk ke dalam sumur ini. Nah, kalau dia musimnya tidak penghujan, air di sumur ini tetap masih ada. Nah, bertanyalah sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana? Apakah boleh kami berwudu menggunakan air yang ada di sumur itu? Wahiya bi'run yulqa fiha al-hiyadu wa luhumul qilabi wan natan. Kata sahabat, padahal sumur itu adalah sumur yang di dalamnya mungkin ada bekas-bekas pembalut orang yang sedang haid. Bisa jadi di dalam sumur itu juga ada daging anjing, bangkai-bangkai anjing juga terbawa air masuk ke situ, dan mungkin kotor-kotoran yang lain. Kata sahabat ini bertanya kepada Rasulullah. Lalu Rasul SAW menjawab, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Air kalau sudah dikatakan suci, maka dia tidak akan bisa dinajisi oleh sesuatu apapun. Karena dia suci. Air itu hukum asalnya suci. Jadi benda apapun, benda najis apapun masuk ke dalam itu selama tidak merubah tadi warnanya, baunya, rasanya, maka air itu tetap boleh digunakan untuk bersuci. Baik. Kita lanjutkan bab yang kedua. Babun najasat. Bab tentang najis. Baik. Najis. Apa itu najis? Kata beliau di sini menjelaskan, kullu syai'in yastaqdiruhu ahlut taba'i as-salimah wa yatahaffazuna anhu wa yaghsiluna ath-thiyaba idza asabahum kal 'adharati wal baul. Beliau mengatakan najis itu adalah segala sesuatu yang orang memiliki tabiat yang sehat ya. Orang tabiatnya sehat akan menganggap itu kotor. Jadi setiap sesuatu yang dianggap oleh orang yang memiliki tabiat yang sehat itu adalah kotor, dan mereka akan mencuci, menjaga diri dari sesuatu itu. Bahkan apabila sesuatu itu terkena pakaian, mereka akan cuci. Contoh misalnya kal adarati, yaitu kotoran manusia misalnya, wal baul atau kencing, pipis. Nah, ini sesuatu yang orang akan mengatakan ini jijik. Jadi sesuatu yang dihukumi jijik, kotor oleh orang yang memiliki tabiat yang sehat. Garis bawahi, orang yang memiliki tabiat yang sehat. Jangan yang menilai itu adalah orang yang tidak memiliki tabiat yang sehat. Ada orang misalnya melihat sesuatu yang tidak dilihat itu kotor, dia mengatakan kotor. Malah ada yang sebaliknya. Mayoritas mengatakan, umumnya orang mengatakan itu kotor, dia mengatakan enggak. Ini kan berarti tabiatnya tidak sehat. Jadi sesuatu yang dianggap kotor, jijik oleh orang yang memiliki tabiat yang sehat, maka itu bisa dikatakan najis. Baik. Namun perlu kita harus menggarisbawahi bahwa hukum segala sesuatu itu adalah suci.
Jadi segala sesuatu yang kita temui di muka bumi ini adalah suci. Kapan dikatakan sesuatu di muka bumi itu najis? Kalau sudah ada penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita pahami. Kami ulangi, segala sesuatu yang di muka bumi ini hukum asalnya suci, bersih. Kapan dikatakan ini najis, ini najis, ini najis? Ketika kita mendapati sesuatu penjelasan itu dari syariat, itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, apa saja yang disebut dengan najis? Ini dijelaskan oleh syariat. Jadi kalau di luar dari penjelasan ini, berarti itu disebut dengan suci. Apa saja benda-benda najis disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dan yang kedua sekaligus, baulul adami wa ghaituhu, yaitu pipisnya manusia dan kotorannya. Ini satu dan yang kedua. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW mengatakan, idza wuti'a ahadukum bina'lihil adza fa inna at-turaba lahu tahur. Apabila seseorang menginjakkan sendalnya itu terkena adza. Adza di sini maksudnya adalah kotoran manusia. Fa inna at-turaba lahu tahur. Maka tanah yang berikutnya menjadikan suci sendal itu. Jadi misalnya sendalnya terinjak kotoran yang najis, lalu kemudian dia berjalan lagi di depannya, dia gesek-gesekkan sendalnya, itu sudah cukup dikatakan sendal itu suci. Itu sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan seperti itu. Tapi Ustaz, kalau dicium masih ada baunya, jangan dicium. Ya penting zatnya sudah kita gesek-gesekkan, jalan lagi tempat bersih, nggak perlu dicium. Yang penting sudah dianggap bersih oleh Rasul SAW. Karena ada aja pertanyaan-pertanyaan yang menyeleneh. Ustaz, apakah kalau kita cebok dia harus hilang sekaligus baunya? Kadang kalau kita habis cebok tangannya dicium lagi masih ada baunya, apakah masih dikatakan najis? Nggak perlu. Yang penting zatnya sudah hilang, kita udah cebok, kemudian zat-zat yang kotoran itu sudah tidak ada lagi di bagian tubuh kita, itu sudah dianggap sudah bersih. Sudah dianggap bersih. Jangan ditanyakan lagi, kalau dicium masih ada baunya. Kan memang sudah tidak ada di tangan kita. Cuma kita aja iseng menciumnya gitu. Jadi adanya bau itu tidak menjadikan bahwa tangan kita masih bernajis. Jadi tidak menjadikan tangan kita masih ada najisnya karena ada baunya. Yang penting kita sudah bersihkan dengan air. Kalau mau tambah bersih lagi tidak ada baunya, silakan gunakan dengan sabun. Silakan, tidak ada masalah. Baik. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang menjelaskan tentang bahwa pipis manusia adalah najis, ini dijelaskan oleh hadis Anas bahwa ada seorang Arab Badui yang beliau kencing di masjid Nabi SAW. Orang Arab Badui ini kan orang pelosokan. Biasanya kalau buang kotoran, mohon maaf, entah sembarangan gitu. Ketika berkumpul dengan para sahabat, Nabi ada di masjid. Karena dulu masjid Nabi itu belum ya seperti ini, ada karpetnya, lantainya bersih. Dulu masjid Nabawi kan juga tanah, pasir gitu. Langsung sholat di atas tanah itu dan pasir. Dikirain itu tempat ya sah-sah aja buang kotoran gitu. Akhirnya si sahabat dari pelosokan tadi datang ke kota. Ada sesuatu yang dibutuhkan dengan Rasulullah. Ketika selesai ngobrol dengan Rasulullah, dia mojok langsung. Mojok di pojokan situ. Kencing dia di pojokan itu. Para sahabat yang melihat tentu tidak terima. Ada sahabat yang mau mukuli dia, ada sahabat yang mau narik dia. Rasul katakan, biarkan. Kata Rasulullah, wala tazrimuhu. Jangan dia dihardik, jangan dia ditarik, jangan, nanti akan kemana-mana najisnya. Biarkan itu. Falamma faragha da'a bidalwin min ma'in fasabbahu alaih. Lalu kemudian setelah si Arab Badui itu selesai buang hajatnya, Rasul minta diambilkan satu ember air, lalu disiramkan di bagian area yang dikencingi oleh Arab Badui tadi. Nah hadis ini jelas, sangat jelas sekali bahwa pipis manusia adalah najis. Baik, sekarang kita pindah najis yang ketiga dan keempat. Yang ketiga dan yang keempat.
yang ketiga adalah madhi, yang keempat adalah wadi. Yang ketiga adalah madhi, yang keempat adalah wadi. Apa itu madhi? Madhi itu kata para ulama ma'un abyadu raqiqun lazijun. Lazijun. Baik. Apa itu madhi? Madhi itu adalah cairan yang sifatnya bening, dia agak lembut, agak halus dia. Kemudian kalau disentuh dia agak lengket. Dia cairan yang dia berwarnanya bening, dia halus dan lengket. Biasanya yakhruju inda syahwah. Biasanya madhi ini keluar ketika ada dorongan syahwat. Kemudian dia keluar itu tidak seperti mani, mohon maaf, tidak seperti mani, dia tidak ada dorongan yang kuat. Dia tidak muncrat, tidak. Dan biasanya keluarnya madhi itu tidak diiringi dengan lemas. Nah, ini perbedaannya dengan mani. Biasanya kalau mani itu agak mirip memang, dia cairan, kemudian dia agak lengket. Cuma mani ini kan dia agak kasar, enggak sehalus madhi. Nah, biasanya mani itu keluar karena dorongan syahwat juga, namun keluarnya dia agak muncrat, kemudian diiringi dengan lemas setelahnya. Nah, kalau madhi enggak seperti itu. Madhi itu memang ada kesamaan, yaitu sama-sama keluar karena ada dorongan syahwat. Misalnya ketika dia cumbu-cumbuan dengan suaminya atau dengan pasangannya, kemudian cium-ciuman, biasanya begitu keluar madhinya itu. Biasanya kalau ada orang yang madhinya kebanyakan bisa keluar. Baik. Wa rubbama la tuhassuhu bi khurujihi. Kadang-kadang ada orang yang tidak merasakan keluarnya madhi itu. Ada. Dan madhi ini bisa keluar karena dia ada pada laki-laki dan juga ada pada perempuan, pada wanita. Baik. Madhi ini najis. Kenapa? Karena adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan itu. Hadis Ali bin Abi Thalib. Ali ini kan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ali malu untuk bertanya kepada Rasulullah. Karena Ali ini orang yang dikenal dengan banyak sekali cairan madhinya. Banyak sekali cairan madhinya. Tapi beliau malu untuk bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena beliau posisinya menantu beliau. Lalu lalu Ali bin Abi Thalib memerintahkan Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya kepada Rasul sallam. Kata Rasul, yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Kalau seseorang yang keluar madhinya, maka dia cuci kemaluannya dan dia berwudu lagi. Baik. Adanya perintah mencuci di sini berarti madhi itu najis. Baik, yang keempat. Yang keempat apa? Al-wadi. Al-wadiyu, kalau bahasa Arabnya al-wadiyu. Kalau bahasa Indonesia mungkin wadi. Baik. Apa itu wadi? Wadi itu ma'un abiyad stakhinun yakhruju ba'dal baul. Wadi itu adalah cairan yang juga berwarna putih, bening dia, tapi dia kental. Beda dengan madhi tadi. Kalau madhi tadi dia agak halus dia. Halus, tapi kalau ini dia agak kental. Yakhruju ba'dal baul. Biasanya benda ini keluar setelah pipis. Seseorang itu setelah pipis selesai kayak keluar lagi ada cairan, tapi cairannya itu kental. Tidak seperti pipis. Kalau pipis kan mungkin dia cair sekali gitu, halus. Nah, kalau ini dia agak kekental-kentalan. Nah, ini wadi ini dihukumi oleh para ulama najis dengan dalil ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan al-mani wal wadiyu wal madhi, ada tiga kata beliau, ada mani, ada wadi, ada madhi. Adapun mani, kalau mani itu menyebabkan seseorang mandi untuk mengangkat hadas dan dianggap suci seseorang itu ketika keluar maninya dia harus mandi. Adapun wadi dan madhi itu cukup dengan mencuci kemaluannya dan dia berwudu seperti wudunya salat. Baik, yang keberapa sekarang? Yang kelima. Yang kelima, warasu ma la yu'kalu lahmuhu. Yaitu kotoran hewan yang tidak boleh dikonsumsi dagingnya. Jadi setiap kotoran hewan
yang tidak boleh dikonsumsi dagingnya, maka dia termasuk najis. Kotoran itu termasuk najis. Apa contohnya nih? Kotorannya tikus. Kalau kucing masih ada khilaf ya, Bu. Kalau kucing, memang kucing kan termasuk hewan yang tidak boleh dimakan nih. Tapi kalau kotorannya masih khilaf, ada yang mengatakan dia tidak najis. Kotoran kucing dan pipisnya kucing ada yang mengatakan tidak najis. Tapi untuk kehati-hatian, ya anggaplah itu najis, tidak ada masalah insyaallah. Untuk kehati-hatian. Baik, apalagi misalnya? Tidak ada masalah, tidak mengapa, tidak najis. Cicak, ya betul. Apalagi kotoran hewan yang tidak boleh dimakan? Banyak ya, pokoknya hewan yang tidak boleh dimakan itu banyak. Nah kalau sebaliknya hewan yang boleh dimakan? Ayam, bebek misalnya. Nah berarti kalau kotoran-kotoran hewan yang boleh dimakan, dia tidak terhitung najis. Tapi dia kotor, memang dia kotor. Misalnya ada kotoran kambing, ada kotoran sapi misalnya, ayam keinjak gitu. Apakah itu najis? Para ulama pendapat yang kuat dalam hal ini ya, pendapat yang kuat dalam hal ini bahwa itu tidak najis. Yang najis itu adalah setiap kotoran hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Seperti ya di dalam hadis ini dijelaskan seperti keledai. Keledai itu kan tidak boleh dimakan. Keledai itu tidak boleh dimakan. Pernah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam habis buang air besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abdullah untuk diambilkan 3 batu. 3 batu. Kata Abdullah, aku mendapatkan cuma 2 batu dan satunya lagi untuk melengkapi 3, aku ambil kotoran keledai. Karena kotoran keledai itu agak mirip seperti batu juga, keras. Jadi beliau menemui 2 batu, satunya lagi diambil oleh beliau untuk lengkap hitungannya 3 karena Rasul minta 3 batu, diambillah kotoran keledai tadi. Ketika Rasul SAW mengambil 3 benda itu, diambil oleh Rasulullah 2, satunya lagi dilemparkan oleh Rasulullah. Dilemparkan. Kata Rasulullah yang satunya ini rijsun. Rijsun itu najis. Jadi kotoran yang himar tadi, keledai tadi dibuang oleh Rasulullah dan Rasul berucap ini adalah najis. Nah, berdasarkan hadis ini para ulama mengambil kesimpulan setiap kotoran hewan yang dia tidak boleh dimakan maka dia terhitung najis. Baik, yang berikutnya yang keenam, benda najis yang lainnya. Damul haidhi. Damul haidi, yaitu darah haid. Ini sangat jelas sekali. Hadis Asma binti Abi Bakar. Beliau berkata, Ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ada seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, Ihdana yusibu thawbaha min damil haidi kama tasna, kaifa tasna? Ada seseorang di antara kami yang pakaiannya itu terkena darah haid. Lalu apa yang kami lakukan untuk membersihkannya? Kata Rasul SAW, tahuttuhu summa taqrusuhu bil ma'i summa tandahuhu summa tusalli fihi. Cara menghilangkan darah yang terkena, darah haid maksudnya, terkena pakaian, kata Rasulullah SAW, digosok dulu. Digosok dulu pakaian itu yang ada darahnya, bagian darahnya saja digosok-gosok ini. Lalu kemudian kalau dia masih ada zatnya dikerik-kerik lagi, dikerik dengan air, tambah lagi air, dikerik itu. Summa tandahuhu, baru nanti dibilas dengan air yang banyak. Summa tusalli fihi, kalau sudah bersih silahkan pakai pakaian itu untuk sholat. Jadi gitu cara membersihkannya. Nah, cara membersihkan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa darah haid itu adalah najis. Nah, bagaimana dengan darah selain haid? Nah, ada khilaf para ulama. Ada khilaf para ulama. Misalnya ada orang yang sedang sholat, Allahu Akbar. Ternyata nggak sengaja jerawatnya dia pegang-pegang gini pecah.
Ada darahnya, biasa kan ada darahnya. Apa yang harus dia lakukan? Dia lanjutin sholatnya atau batalin? Ada darah nih, lanjutin. Karena apa? Karena darah itu walaupun dia misalnya anggaplah dia najis, ada ulama yang mengatakan najis, tapi dia kecil sekali, sedikit. Jadi lanjutkan saja sholatnya. Terus apa yang dia lakukan tadi kalau ada sedikit nananya, ada darahnya? Ya udah dia lap aja dulu di mana, kayak di jilbabnya dulu atau di kantungnya atau di mananya lah. Nggak ada masalah insyaallah. Lanjutkan saja sholatnya. Kalau darahnya banyak, wallahu a'lam bishawab, kalau darah seorang itu banyak keluar selain darah haid, maka tetap dia boleh lanjutkan sholat, boleh, dan itu tidak terhitung najis. Andai kata dia tidak sedang sholat tapi darah itu juga tidak terhitung najis. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa darah itu tidak najis. Seperti peperangan-peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah yang mereka sholat dalam kondisi berdarah-darah. Bahkan Umar bin Khattab ketika beliau ditikam, ditusuk sampai ususnya keluar, itu kan beliau pendarahan yang luar biasa. Tapi dalam kondisi seperti itu beliau tetap mengerjakan sholat. Baik. Yang berikutnya yaitu yang ketujuh, lu'abul kalbi. Lu'abul kalbi ini apa nih? Air liurnya anjing. Ya, ini jelas ya, sudah tidak diragukan lagi karena memang banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang najisnya anjing. Anjing itu najis, termasuk air liurnya. Baik, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marrat. Ulahunna biturab. Kata Rasulullah, cara membersihkan wadah, ina itu wajan atau apalah yang kalian miliki, kemudian dijilat oleh anjing, maka cara mensucikannya adalah cuci itu sebanyak 7 kali. Nanti salah satu dari 7 kali itu dicampurkan dengan tanah. Yang kedelapan, maitatu. Maitatu ini adalah bangkai. Bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai di sini bukan bangkai manusia, bukan. Bangkai di sini adalah setiap bangkai hewan yang dia tidak disembelih secara syar'i. Apa saja yang mati yang dia itu tidak disembelih dengan secara syar'i. Misalnya ada domba atau kambing mati tapi tidak dengan disembelih, maka ini disebut dengan bangkai. Dia najis. Baik. Idza dubighal ihabu faqad tahur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bangkai ini, kata Rasulullah, apabila kulit bangkai itu disamak, maka dia suci. Maksudnya disamak di sini, misal kan sayang kalau ada sapi sakit, nggak sempat dipotong, mati. Kalau dibuang kan begitu aja sayang. Padahal kita masih bisa manfaatkan nih kulitnya. Kulitnya bisa dijadiin apa gitu. Diambil kulitnya. Nah ini kan tapi sudah terhitung najis karena dia sudah bagian daripada bangkai itu. Kata Rasulullah SAW, kulitnya itu ketika disamak, maka kulitnya menjadi suci. Bagaimana menyamak kulit bangkai misalnya sapi yang sudah mati? Caranya kata para ulama, diambil dari kulitnya, kemudian dibersihkan kulit itu sampai tidak ada lagi dagingnya. Jadi dagingnya dipisahkan, dibuang sampai betul-betul tinggal kulitnya. Habis itu dia dijemur, dicuci lagi, kemudian dijemur lagi. Nah, ini namanya disamak. Nah, ketika disamak, maka kulit sapi itu menjadi suci. Kalau tidak dilakukan itu, maka tidak boleh digunakan. Tidak boleh digunakan karena dia termasuk benda najis. Baik. Ada pengecualian bangkai di sini tentunya yang boleh untuk tetap dimakan. Di antaranya adalah ikan dan belalang. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu pernah berkata, Nabi SAW bersabda, "Uhillat lana maitatan wa daman." Dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Ammal maitatan fal hutu wal jarad. Adapun 2 bangkai yang dihalalkan yaitu ikan dan belalang. Adapun 2 darah yang dihalalkan adalah
al-kabidu wattihal, yaitu hati dan limpa. Hati itu kan sebenarnya bagian daripada darah. Karena kan tugas hati itu biasanya dia bisa menghilangkan dan menghancurkan racun yang ada di darah misalnya. Artinya dia berkaitan dengan darah. Begitu juga limpa. Limpa itu biasanya berfungsi untuk membersihkan juga, untuk menyaring darah kita. Artinya limpa juga berkaitan erat dengan darah. Namun Rasul SAW membolehkan dua darah ini untuk dimakan. Hanya dua darah ini, yaitu hati dan limpa. Nggak boleh darah misalnya ini sedang menyembelih sapi. Kalau sapi disembelih kan darahnya banyak banget keluar tuh. Itu kalau dibiarin lama dia kan menggempal gitu. Itu kan katanya sih enak itu untuk digulai katanya. Sayang. Itu juga diambil dikumpulin sama mereka. Nanti dibiarin lama itu hampir sama kayak hati juga. Kayak hati, kayak limpa gitu. Nah, boleh nggak itu dilakukan? Boleh nggak? Nggak boleh, karena darah itu haram. Memang ada penjelasan dari Al-Quran. Jelas, darah itu haram. Cuma dua darah yang dibolehkan oleh Rasul SAW, yaitu hati dan limpa. Baik. Berikutnya, yang tidak termasuk najis dari bangkai. Tadi kan ikan, bangkai belalang. Dia tidak najis. Jadi kalau ibu-ibu misalnya dari pasar baru belanja ikan, sedang milih-milih ikan, kan biasa ya ada yang megangnya gini, ya itu terserah karena memang dia bau kan. Tapi itu tidak najis. Jadi andai kata tidak pun dicuci, dia memang suci. Karena memang bangkai ikan itu suci. Jadi tidak perlu dicuci, tidak ada masalah. Ada juga lagi bangkai selain daripada bangkai ikan, bangkai belalang yang tidak suci. Selain dari itu ada juga bangkai apa? Setiap bangkai yang tidak ada darah mengalir. Seperti lalat, nyamuk, itu kan serangga-serangga yang enggak ada darahnya. Nah, kalau misalnya ada bangkai nyamuk, mati nih nyamuknya, jadi bangkai, keinjak. Haruskah kita cuci kaki kita? Wah, ini ada bangkai nih. Nah, najis tadi saya, enggak perlu. Enggak pengaruh. Begitu juga semut. Karena banyak sekali pertanyaan yang dia mungkin was-was gitu. Di rumah saya Ustaz banyak banget semut gitu. Semutnya pada mati. Saya bingung mau langkah itu mau nginjaknya gimana gitu. Saya khawatir saya sedang nginjak najis katanya. Ini terlalu berlebihan. Jadi setiap bangkai yang tidak ada darahnya, walaupun ada darahnya tapi tidak mengalir kayak manusia. Manusia kan mengalir gini, putar ke sana, harus dialiri. Ini ada hewan yang mungkin ada darahnya sedikit sekali. Ya seperti lalat, semut, apalagi lebah. Banyak sekali. Banyak. Apalagi? Mungkin kecoa gitu. Tapi memang dia kotor dan bau. Tapi kalau itu keinjak ya tidak menjadikan kita bernajis. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW. Rasul mengatakan idza waqa'adz dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu. Kata Rasulullah, apabila ada lalat yang masuk ke dalam wadah makanan atau minuman kalian, maka tenggelamkan lalat itu keseluruhannya. Summa liyatrahu, baru kemudian ambil lalat itu buang. Kenapa? Fa inna fi ihda janahaihi da'an wa fil akhar shifaan. Karena di salah satu sayapnya itu ada racunnya, namun di salah satu sayapnya lagi ada penawarnya. Sehingga kalau misalnya ada lalat masuk ke dalam minuman kita, sayang nih minuman ini kalau dibuang gitu. Mau diminum lagi, tapi syaratnya harus ditenggelamin. Tapi Ustaz, ini beda lalatnya gitu. Mungkin kalau lalat di padang pasir kan lalatnya bersih, hinggapnya di mana-mana gitu kan. Kalau di padang pasir pahamlah. Tapi kalau di tempat kita di Bekasi, masya Allah, dari sampah sana ke got ini, ke got mana-mana dia udah mampir-mampir, kemudian masuk nyemplung di minuman kopi kita gitu. Apa yang harus dilakukan? Kalau mau praktekkan hadis ini boleh, cemplungin semuanya. Andai kata memang dia ada racunnya,
Tapi kan salah satu sayapnya sudah ada penawarnya. Cuma karena kita masih jijik, ya sudahlah, nggak usah dipaksakan juga. Jangan sampai karena kita udah jijik, udah nggak selera, kita paksakan juga. Jangan, nanti akibatnya juga bahaya bagi kita. Sampai-sampai kita memaksakan diri, minumnya itu sampai tutup hidung, sampai pejamin mata, nggak usah juga. Ya udahlah, kalau memang merasa lalatnya berbeda gitu, ya udahlah, buang aja, tidak masalah, insyaallah. Baik, yang berikutnya, yang tidak najis dari bangkai itu adalah azmul maitati wa qarnuha wa zafruha wa sya'ruha wa rishuha, yaitu tulangnya, tanduknya, kukunya, rambutnya, bulunya. Emang rambut sama bulunya beda? Oh, kalau rambutnya di kepalanya gitu. Oh gitu. Baik. Kullu dzalika tahir. Semuanya itu adalah suci. Semuanya itu adalah suci. Kenapa? Karena adanya perkataan Az-Zuhri tentang tentang tulangnya bangkai, yaitu tulangnya fil itu gajah. Ada tulang gajah. Adraktu nasan min salafil ulama'i yamtashituna biha. Kami mendapati orang-orang salaf dari kalangan ulama dulu menggunakan tulang gajah itu dijadikan sisir. Nggak tahu gimana itu tulang gajah. Mungkin diapain gitu ya, dibikin gitu tajam sehingga dia bisa dijadikan sisir. Wa yadahhinuna fiha, kadang dijadikan minyak. Mungkin tulang itu bisa diolah gitu, tulang di pinggir-pinggir tulangnya itu masih ada ya nggak tahu apa, kemudian bisa diolah menjadi minyak. Dan itu mereka gunakan untuk minyakin rambut mereka. La yarawna bihi ba'san, dan mereka tidak melihat itu perkara yang dipermasalahkan. Artinya hal itu boleh. Tulang-tulang bangkai itu boleh digunakan, misalnya ada bulunya, ada tanduknya, karena itu semuanya suci. Baik, sekarang kita berpindah kepada judul yang berikutnya, yaitu cara membersihkan. Baik, cara membersihkan. Kalau tadi kita sudah sebutkan ada berapa macam? Ada 8 macam jenis najis. Berarti selain daripada itu tidak najis. Apa 8 tadi? Coba kita ulangi lagi. Ya, kotoran dan kencingnya manusia. Yang kedua dan ketiga madhi dan wadi. Yang kelima kotoran hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Kemudian yang keenam darah haid. Yang ketujuh air liur anjing. Kedelapan dan bangkai binatang yang tidak disembelih secara syar'i. Maka ini 8 yang najis. Selain daripada itu berarti tidak terhitung najis. Baik. Nah, ketika kita sudah tahu nih najis-najis yang sudah disebutkan oleh syariat kita, maka bagaimana cara mensucikannya? Beliau mengatakan di sini, pengarang kitab Syekh Abdul Azim Al-Badawi mengatakan bahwa ketika Allah sudah memperkenalkan ini najis, ini najis, ini najis, tentu Allah akan memperkenalkan juga cara membersihkan najis itu. Nah, ada yang najis misalnya dia harus dibersihkan dengan dicuci sampai tidak lagi tersisa zatnya itu. Ada juga terkadang cara membersihkannya dia dituangkan air. Ada cuma dengan disiram. Ada dengan cara digosok-gosok. Ada mungkin dengan cara digosok-gosokkan ke bumi gitu. Dengan dia berjalan ke tempat yang suci, itu juga bisa dikatakan dia sudah melakukan toharoh, mensucikan sesuatu dari najis. Tapi hukum asalnya benda yang tadi disebutkan, najis-najis yang 8 tadi, hukum asal untuk membersihkan najis itu tentu dengan air, itu lebih bagus. Tetap menggunakan air. Karena Asy-Syari Allah Subhanahu wa taala mengatakan khalaqallahul ma'a tahura. Allah menciptakan air itu suci. Berarti dia bisa menghilangkan najis. Baik. Kita akan lanjutkan bagaimana cara membersihkan misalnya jildil maitati bid-dibagh. Ini sudah kita singgung tadi. Cara membersihkan kulit bangkai dengan disamak. Ini yang pertama. Cara membersihkan kulit bangkai dengan disamak sudah kita jelaskan tadi, dia dipisahkan
antara kulit dengan daging. Biasanya kan kalau orang menguliti kambing atau menguliti sapi, itu biasanya di kulit-kulitnya itu masih tersisa, masih ada lengket daging-dagingnya. Nah, itu dibersihkan. Daging-dagingnya itu betul-betul bersih. Lalu kemudian dicuci, dijemur. Itu cara membersihkan kulit bangkai dengan disamak. Kemudian yang kedua, tathhirul ina'i idza walagha fihil kalbu. Cara mencucikan ina, wadah makanan atau tempat minuman yang apabila dijilat oleh anjing. Ini juga sudah dijelaskan. Sempat disinggung hadis ini pada bab yang tentang najis tadi, yaitu menggunakan 7 air. Salah satunya air dicampur dengan tanah. Baik, yang ketiga, tathhirus thawbi idza asabahu damul haid, yaitu cara membersihkan pakaian apabila terkena darah haid. Ini juga tadi sempat disinggung. Seperti apa caranya? Tahuttuhu. Tahuttuhu itu apa tadi? Digosok dulu. Digosok dulu yang tadi yang lengket, kemudian sedikit disiram air, kemudian dikerik. Dikerik, siramin air biar dia misalnya agak lembut dia, dikerik, kemudian baru dibilas dengan air bersih. Baik. Wa in baqiya dzalika atharuhu fala bas. Kata muallif kitab mengatakan, andai kata semua ini sudah kita lakukan, sudah kita gosok, sudah kita kerik, sudah kita siramin, bilas dengan air, tapi masih ada nih sisa bekasnya. Masih ada. Biasanya masih kelihatan gitu, nggak bisa sampai bersih, hilang noda-noda itu nggak bisa. Maka ini kata beliau tidak mengapa. Sisa atau yang masih ada itu tidak menjadi permasalahan. Hadis Abu Hurairah menjelaskan tentang itu, anna Khawlah binti Yasar qalat, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khawlah ini bertanya, laisa li illa thawbun wahid, ya Rasulullah, aku enggak punya pakaian kecuali satu doang. Ini di zaman sahabat ya. Seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya enggak punya pakaian kecuali satu. Wa ana ahidhu fihi, dan aku haid, tentu darahnya itu mengenai pakaianku. Fa kaifa asna, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Qala idza tahurti faghsili mawdi'ad dami thumma shalli fihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti kalau udah suci, udah nanti aja. Nanti kalau udah suci, faghsili, cuci, mawdi'id dam, pakaian yang terkena darah saja. Jadi enggak usah semua direndam. Cuci aja yang bagian yang terkena darah itu. Summa shalli fihi, kemudian gunakan pakaian itu untuk sholat. Kalau mungkin di zaman kita nggak pernah dapat ini, apalagi di zaman kita sangat dimudahkan gitu dengan adanya pembalut gitu. Jadi hampir tidak terkena gitu, hampir tidak ada orang yang terkena pakaiannya darah haid. Jadi kalau dulu memang harga pakaian itu mahal sekali, sampai-sampai untuk beli pakaian sulit dan susah. Ada cuma satu pakaian. Ini nggak kebayang kita satu tuh gimana giliran mau dicuci gitu. Itu pun kalau dicuci, kata Rasulullah SAW, udah cuci aja bagian yang kotor kena darah itu, nggak perlu dicuci semua, karena nanti akan keberatan bagi beliau untuk tidak keluar sama sekali, karena harus menunggu pakaian itu kering dulu. Sehingga Rasulullah ya sudah cuci saja bagian darah yang terkena pakaian itu. Illam yakhruj atharuhu, lihat kata Rasulullah SAW ketika ditanya, dilanjutkan pertanyaan itu oleh Khawlah, ya Rasulullah, ketika saya mencuci bagian yang terkena darah itu, ternyata dia masih ada bekasnya, masih ada sedikit kemerah-merahannya itu masih ada. Kata Rasulullah, yakfikil ma'u wa la yadurruki atharuhu. Udah cukup itu sudah cukup karena kamu sudah siram dengan air tadi dan tidak pengaruh bekasnya. Kalau masih ada bekas, udah itu tidak akan memberikan pengaruh apapun. Baik, yang berikutnya. Dan ini sama ya Bu dengan noda-noda yang lain. Misalnya najis apa saja yang kena pakaian kita, apalagi dia pakaian putih. Nah, ketika terkena pakaian putih, di nodanya itu susah hilangnya. Yang penting sudah kita cuci, sudah kita kerik, sudah kita bilas, maka itu bekas yang masih mengotori tersisa di pakaian itu tidak akan memberikan pengaruh. Baik.
Berikutnya, yang keempat, tathiru zailis saubil mar'ah. Cara mensucikan ekor pakaian perempuan. Apa nih ekor pakaian perempuan? Di situ apa sih terjemahannya? Apa terjemahannya, Bu? Kalau bahasa Arabnya zail ini kan ekor. Biasa kan kalau perempuan itu pakaiannya dulu dia sampai ngekor-ngekor gitu, panjang. Paham, Bu? Sekarang aja di zaman kita dimudahkan dengan adanya kaos kaki. Ya kan? Kalau dulu orang nggak kenal dengan kaos kaki. Ya udah kalau mau nutup aurat minimal pakai minimal nih. Minimal dia julurkan pakaiannya tuh sejengkal. Jadi ini kakinya pakaiannya tuh sejengkal lagi gini. Nyeret-nyeret. Dan paling panjangnya itu larangan dari Rasulullah nggak boleh lebih dari 1 hasta ini. Jadi perempuan itu masih diberikan kebolehan, kelonggaran untuk memanjangkan pakaiannya melebihi sejengkal, tapi tidak boleh lebih dari 1 hasta. 1 hasta kira-kira seginilah. Nah maka nggak boleh nih kalau ada acara-acara pernikahan, kan kita lihat tuh, wah sampai 3 meter kadang ke belakang, panjang sekali, sampai ada 2 orang yang di belakang harus megangin pakaiannya. Ya kan? Nah, itu nggak boleh karena hanya dibolehkan oleh Rasulullah SAW jangan sampai lebih dari 1 hasta. Nah, andai kata di zaman ini ada orang yang masih berpakaian, yang masih nyeret-nyeret bagi perempuan. Nah, bagaimana cara membersihkannya itu? Kadang kan ada yang masih 2 senti, ada yang segini lebih dari kakinya. Walaupun dia tetap pakai kaos kaki misalnya, tapi dia tetap menjulur ke bawah gitu sampai segini gitu. Nah bagaimana nih ketika dia jalan, mungkin di jalan-jalannya itu ada kotoran najis yang akan menyeret-nyeret, terkenalah pakaiannya itu. Nah cara membersihkannya, lihat di sini hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Nabi SAW. Beliau berkata, inni imra'atun utilu zaili. Saya ini termasuk perempuan yang memanjangkan pakaian saya. Wa amshi fil makanil qadir. Dan terkadang saya ini jalan di tempat-tempat yang kotor. Apalagi di pasar misalnya kan. Pasar itu lumayan kotor juga itu. Kecuali pasar yang ya modern ya. Tapi kalau pasar-pasar umumnya yang kita datangi ya kotor gitu. Faqalat Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah pun berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yutahhiruhu ma ba'dahu. Ketika Ummu Salamah ditanya tentang perkara ini, lalu Ummu Salamah menjawab bahwa Nabi pernah bersabda, cara membersihkan ujung pakaian yang menyeret-nyeret itu dengan cara diseret lagi di tempat yang bersih. Nah, itu sudah dianggap bersih. Jadi kita seret di pakaian kita nyeret-nyeret nih, kena lah tadi air selokan apa. Kemudian ya udah karena di area ini tempat yang mungkin ada najisnya, kita jalan aja ke tempat yang lain, di tanah-tanah yang lain, yang itu akan menyeret-nyeret pakaian kita. Dan dengan cara seperti itu sudah dianggap pakaian itu sudah suci. Tapi masih kotor, iya. Kotor iya, tapi sucinya sudah dianggap suci. Sudah boleh digunakan untuk sholat. Tapi mungkin nggak layak gitu ya. Kayaknya apa ya? Berbeda di tempat kita. Misalnya kalau ada orang tiba-tiba masuk ke masjid dengan menggunakan pakaiannya sekeliling itu kotor gitu, ada debu-debunya, ada tanahnya yang lengket di situ. Tapi dalam syariat kita itu sudah dianggap suci, sehingga jangan sampai ada orang yang mengakhir-akhirkan sholatnya beralasan pakaiannya kotor. Ya sudah, kalau dia misalnya melihat pakaiannya dia kotor, sedangkan waktu sholat udah masuk, dia nggak perlu masuk ke dalam area masjid. Sholat aja di luar itu di terasnya supaya tidak mengotori masjidnya. Dia sholat aja, yang penting dia menggunakan pakaian yang suci dalam beribadah kepada Allah. Kotor itu tidak ada masalah. Karena banyak orang yang mengakhir-akhirkan bahkan tidak sholat. Kenapa? Karena mengatakan, aduh pakaian saya kotor. Padahal kotornya itu dianggap suci dalam syariat Islam. Baik, yang berikutnya yang kelima. Tathhirus saubi min baulis sabi ar-radi'. Cara mensucikan pakaian
dari pipis anak yang masih menyusui. Anak yang masih menyusui. Ingat, anak yang masih menyusui. Anak di sini maksudnya adalah anak laki-laki, sobi. Anak laki-laki, tidak semua anak. Nah, anak yang masih menyusui itu kira-kira berapa bulan? Sampai berapa bulan? Hah? Iya, menyusui. Oh, anaknya. Anak yang masih menyusu. Iya, anak yang masih menyusu. Kira-kira dari umur berapa sampai berapa? Dia belum makan apa-apa. Jangan udah makan. Umur 2 tahun itu udah makan, apa aja udah dimakan itu. Dia cuma hanya menyusu. Apa? Sampai 6 bulan biasanya ya. Nah, kalau anak dari usia 0 sampai 6 bulan yang betul-betul ASI, lalu kemudian anak itu adalah anak laki-laki. Nah, ketika kita kan geram, misalnya kok lucu banget nih anak orang. Sini digendong. Enggak berapa lama digendong, kita dipipisin sama dia. Padahal kita mau ngaji tadi nih. Karena kalau udah mau ngaji kan kita mau sholat, mau ini. Nah, bagaimana cara membersihinnya? Kalau dia anak laki-laki ya. Di sini dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yuksalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicuci, cara mencucinya apabila terkena kencing jariyah. Jariyah itu anak perempuan. Kalau dia anak perempuan, dia harus dicuci. Namun kalau dia anak laki-laki, cukup dipercikkan saja. Jadi ambil air. Mana tadi area yang kena kencingnya bayi yang masih menyusu? Tinggal diambil air, dipercikin aja. Udah, cukup dan boleh digunakan untuk sholat. Bisa dipahami, Bu? Tapi kalau anak perempuan, ya tetap bayi yang perempuan tetap cuci. Misalnya area mana nih? Area lengan ini misalnya. Ya udah kita ambil air, ya kita siramin, cuci. Basah, ya tidak ada masalah karena mau kita pakai buat sholat, mau ke kajian gitu. Nah, kenapa kok dibedain sih? Ini yang jadi pertanyaan. Sebelum ditanya ya saya tanya dulu. Kenapa, Bu, kira-kira kok dibedain gitu? Ada anak perempuan, ada anak laki-laki, tapi cara bersihnya sama-sama menyusu nih, baru menyusu doang, belum ada makan apa-apa. Kalau dia makan apa-apa mungkin bisa jadi pipisnya bau gitu kan. Tapi kalau anak yang masih baru menyusu, itu kan kalau dia pipis nggak bau gitu. Tapi anak perempuan laki-laki kenapa dibedain ya? Kenapa, Bu? Barangkali ada ibu-ibu yang tahu jawabannya nih. Nah, Bu? Kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Ini juga hanya tebakan-tebakan juga ya. Hikmahnya ini juga hanya tebakan dari para ulama. Tapi ini bukan suatu hal yang mesti dikatakan benar ya. Wallahu a'lam, apakah ini bisa dikatakan benar di daerah kita atau di adat istiadat kita. Sebagian ulama mengatakan hikmahnya adalah biasanya kalau dia anak laki-laki itu orang senang gitu. Senang untuk berpindah tangan. Lucunya banyak, pinjam. Karena nanti habis itu pinjam lagi sana. Kalau anak perempuan itu kadang biasa-biasa aja. Wallahu alam ya. Mohon maaf. Ini di antara hikmah yang disampaikan oleh para ulama yang berbeda adatnya dengan kita. Saya sampaikan itu. Tapi kalau di kita saya nggak tahu, saya katakan, saya nggak tahu. Bisa jadi malah kebalikannya kalau di kita. Bisa jadi ada orang yang dia punya anak laki-laki semua. Ngelihat anak perempuan itu luar biasa senangnya. Ada juga kan seperti itu. Tapi saya tanyakan kembali, apakah benar ini ucapan yang sebagian ulama melihat bahwa anak laki-laki itu lebih sering berpindah-pindah tangan gitu. Kalau di tempat-tempat kita lah gitu. Enggak juga.
Baik, berarti tebakan yang dilihat oleh sebagian para ulama itu mungkin tidak pas dan tidak tepat di daerah kita. Ya, terus apa dong hikmahnya dibedakan oleh syariat? Apa? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu. Bisa jadi ada hikmahnya tapi disembunyikan oleh Allah. Yang penting syariat sudah menjelaskan cara mensucikannya. Kalau dia perempuan, bayi perempuan tetap harus dicuci. Tapi kalau dia bayi laki-laki boleh dipercikan saja. Udah, jangan kita pikirkan kenapa ini. Jangan-jangan ada diskriminasi nih syariat membedakan mana laki-laki pada perempuan. Enggak, kita tidak perlu memikir-mikirkan itu. Yang penting kita sami'na wa ta'na. Kalau ada hikmahnya yang bisa digali, silakan. Misalnya ibu pengen neliti nih, kenapa sih syariat membedakan gitu? Saya mau bikin kajian khusus penelitian sampai 1-2 tahun meneliti kencing anak bayi, apa sih bedanya laki-laki dengan perempuan? Nah, silahkan kalau mau diteliti. Kalau kemudian nanti ada hasilnya, silahkan berbagi kepada kita. Tapi kalau ya ibu-ibu tidak mau menelitinya, kita tinggal sami'na wa ta'na. Baik. Yang keenam, tathhirus thawbi minal madhi, yaitu mensucikan pakaian dari madhi. Madhi tadi sudah kita jelaskan bahwa cairan bening yang dia bersifat halus dan lengket. Nah, ketika itu terkena pakaian, maka apa yang dilakukan? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama yujzika min dzalikal wudu." Ketika ada orang yang misalnya terkena pakaiannya madhi, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk berwudu. Cukup untuk berwudu saja, tidak perlu mandi kalau keluar madhi. Lalu sahabat ini bertanya lagi, "Ya Rasulullah, kaifa bima yusibu thawbi minhu?" Bagaimana kalau pakaianku terkena madhi itu? "Yakfika an ta'khudha kaffan min ma'in fatandhaha bihi thawbaka haitsu tara annahu qad asaba minhu." Kata beliau mengatakan, cukup bagi kamu mengambil satu cidukan air, kaf itu ya satu tangan gini air, kemudian tuangkan air itu ke pakaian. Jadi kalau kita misalnya ya terlalu kecil telapak tangan kita, ya udah 2 telapak tangan gini. Kemudian 2 telapak tangan yang diambil air tadi, mana area pakaian yang terkena? Itu sudah siram dengan air, cukup. Ya kalau di zaman kita karena pakaian terlalu banyak ya, udah langsung cuci aja, repot banget gitu. Udah buka ganti pakaian baru, itu lebih afdol. Ini kan yang jadi masalah kalau kita sedang bepergian, kan nggak tahu. Pakaian cuma satu-satunya itu seperti yang tadi sahabat perempuan Khawlah tadi. Itu memang bukan karena dia bepergian, karena memang pakaiannya satu. Kalau kita kan suatu saat mana tahu wallah alam bisawab, di suatu ketika kita mendapati cuma pakaian satu-satunya di badan. Bisa jadi ada pakaian tapi susah ngambilnya, kita mau bepergian, kalau mau ambil lagi pakaian repot, harus naik ke atas mobil, di mobilnya repot. Ya kita cuma pakaian yang itulah. Ya udah caranya misalnya karena kena madhi, udah ambil tadi segenggam air gini, mana bagian yang kena madhi tadi, tinggal disiramkan seperti itu, sudah cukup. Baik, yang berikutnya, yang ketujuh, tadhiru asfalin na'li, mensucikan bagian bawah sendal atau sepatu. Cara mensucikan najis yang terkena di bawah sendalnya, di bagian bawah sendal atau sepatu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, cukup dengan digosok-gosokkan di tempat yang suci. Nabi SAW bersabda, "Idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur fa in ra'a fi na'laihi qadaran aw adha falyamsahhu wa liyusalli fihima." Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian mau pergi ke masjid, maka sebelum masuk masjid lihat-lihat dulu sendalnya. Lihat. Kalau terlihat ada kotoran di bawah sendalnya, maka bersihkan dulu kotoran itu dengan cara digosok-gosokkan. Digosok-gosokkan tempat yang suci. Setelah itu silahkan sendal itu dipakai untuk sholat. Jadi orang dulu sholatnya pakai sendal. Sahabat Nabi kita tercinta, mereka sholatnya pakai sendal. Mungkin sunnah ini siapa yang pernah mengamalkannya?
Pernah sholat pakai sendal atau sepatu? Ada yang pernah? Belum pernah ngamalin sunnah ini? Ini sunnah Nabi loh. Sunnah Nabi SAW. Dan sunnah ini memang tidak pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya, Yahudi, Nasrani. Sholat menggunakan sendal ini. Sekali-kali tidak ada masalah, gunakanlah sendal, sepatu buat sholat. Hah? Iya, di kereta, di apa? Kenapa, Bu? Ya silakan, nggak pakai alas boleh, tapi jangan di masjid ya. Jangan di masjid. Oh, mau mengamalkan sunnah ini nih, sekali-kali pakai sepatu di sholatnya, dia masuk ke masjid. Jangan. Kalau sekarang kan masjidnya tidak seperti dulu. Ya sekali-kali mau diamalkan di rumah silakan. Atau sedang bepergian. Bepergian kan kadang sholatnya nggak mesti di masjid kan. Ya sholat misalnya aduh kena macet nih, sholatlah di dekat mobil atau di bawah pohon, mampir sebentar tempat istirahat. Udah sholat aja dengan menggunakan sendal sepatu. Atau di hari lebaran pernah pakai sepatu. Di hari lebaran kan sholatnya di lapangan. Kan bisa juga ngamalin ini. Kita bawa sejadah sendiri. Ya karena memang ini dirasa asing, jadi orang mengira aneh gitu. Ada orang kok sholat pakai nggak sopan ya gitu. Kok nggak sopan banget gitu. Padahal lebih nggak sopan kalau sendal dia diletakkan di depan orang mau sholat gitu. Dia buka sendal nih, tapi sendalnya ditaruh di belakangnya dia. Kita yang di depannya dia persis di depan orang itu, di depannya kita sujudnya ya di sendal dia gitu. Mana lebih nggak sopan? Mending dia pakai sendal gitu. Ya kecuali memang sudah disiapkan oleh panitianya, sudah pakai karpet apa, ya udahlah bukalah sendalnya. Tapi kalau bisa sendalnya letakkan ya di bawah tempat kita nginjak gitu. Misalnya ini karpet, ya kita simpan, diselipkan situ gitu. Jangan sampai mengganggu orang gitu. Atau kita taruh di depan kita malah. Jangan di depan orang gitu. Apalagi sendalnya sendal apa? Jepit. Udah itu udah ada apa bekas-bekas kotornya gitu. Nah, itu kan mengganggu nanti, mengganggu orang lain. Baik. Artinya sekali-kali ya bolehlah kita amalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat dengan menggunakan sendal. Banyak keadaan yang kita bisa mengamalkan ini. Baik. Yang terakhir, yang ke-8, yaitu cara membersihkan tanah atau lantai. Tanah atau lantai terkena najis. Baik, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengkisahkan ya tentang Arab Badui yang sudah kita jelaskan tadi, yang beliau kencing di pojokan masjid. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membiarkan Arab Badui itu sampai selesai. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meminta sahabat untuk didatangkan air dan menyiram bagian yang terkena kencingnya si Arab Badui tadi. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun melakukan itu, sehingga ini menunjukkan bahwa cara membersihkannya hanya cukup dengan disiram saja. Cukup dengan disiram saja. Baik. Bagaimana kalau dia sudah kering misalnya? Jadi ada najis, ada mohon maaf misalnya bagian tanah yang itu di mana ada orang yang pipis di situ, tapi sudah sempat kering. Perlukah dia dibersihkan lagi dengan air? Kata para ulama, kalau kita mau bersihkannya segera, biar hilang najisnya itu, ya gunakan air. Tapi kalau kita mau biarkan begitu saja, dia suci sendiri, maka kata para ulama, ketika dia ditinggalkan begitu saja, kemudian dia kering, kemudian bekasnya juga hilang. Bekasnya hilang itu berarti apa? Baunya udah gak ada gitu. Ya udah, itu tanah bersih. Tapi kan kalau pipis ini kadang baunya nggak hilang-hilang walaupun dia udah nggak ada gitu, udah kering. Yuk. Kemudian kita lewat di situ, kena pakaian kita ya, kita kena najis gitu. Nah kalau misalnya ada orang pipis di situ sudah kering berhari-hari, udah nggak ada baunya lagi, berarti secara sendirinya bumi itu sudah suci atau tanah itu sudah suci. Baik, para hadirin oleh Allah SWT, di sini juga dijelaskan bahwa
Bagaimana kalau misalnya dibakar? Tidak ada orang buang kotoran sembarangan, kotorannya dibakar sama orang itu gitu. Atau bangkai gitu, bangkai dibakar, kan ada kan misalnya tikus orang udah dibuang dibakar gitu. Atau mungkin tikus atau bangkai apa saja yang sudah berubah menjadi pasir atau tanah, udah menyatu ke tanah-tanah, udah jadi debu. Nah itu gimana itu? Masih terhitung najis atau tidak? Maka kata para ulama, semuanya itu terhitung suci. Semua itu sudah dianggap suci. Misalnya kita sedang bakar-bakar sampah gitu kan, sampah apa aja yang dibakar di situ, ada bangkai ini, bangkai itu, karena dia sudah terbakar semua, itu sudah terhitung suci. Atau dia misalnya tidak dibakar, tapi dia sudah hancur. Misalnya seperti tikus di jalanan, itu kan ditabrak sana, tabrak sini, udah jadi debu, dia udah jadi tanah, udah nyatu ke tanah debu. Itu sudah dianggap suci. Jadi kalau kita nyeret-nyeret kena pakaian kita, dia anggap suci. Tapi ini memang debunya udah jadi bahaya karena dia sudah terkontaminasi dengan bangkai tikus tadi. Tapi dia dianggap suci, sudah dianggap suci kata para ulama. Karena kalau itu semua terhitung najis, waduh, hampir nggak ada barangkali di jalan-jalanan yang pakaian kita seret-seret dikatakan pakaian kita masih suci. Jadi hukum asalnya dikembalikan bahwa bumi dan seluruh di atasnya suci. Sampai kita melihat ada beberapa tanda lapan tadi yang apabila itu terkena kita maka wajib untuk kita bersihkan. Baik para hadirat berkat Allah SWT, demikian kajian singkat kita. Semoga ada yang bisa diambil dari pelajarannya, kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, barangkali ada yang mau menambahkan atau ada yang kurang jelas dari apa yang telah kami paparkan, silakan Ibu-ibu. Iya, silakan. Ya, Bu. Kalau di daerah tanah nanti kalau seandainya kondisi banjir, Ustaz, itu kan banyak berpanjang ya kan, sebenarnya apakah sama seperti ini? Iya. Kondisi banjir itu berarti airnya menggenang. Airnya menggenang. Kalau airnya menggenang berarti jumlah airnya lebih banyak. Maka ketika jumlah airnya begitu banyak, sesuatu yang tadi najis di got ini sudah terkalahkan oleh air yang banyak itu. Jadi insya Allah kalau kena pakaian kita, maka pakaian kita tidak menjadi najis. Jadi kalau kita misalnya ya la qadarullah, kita tidak berharap misalnya datang hujan ini kemudian air masuk ke rumah kita, mungkin di situ air yang sudah bercampur dengan ini, kita berpakaian dengan pakaian yang sudah siap sholat, lalu pakaian kita basah, ya udah sholat aja dengan menggunakan pakaian yang ekor pakaian atau ujung pakaian yang sudah basah tadi, nggak ada masalah insya Allah. Karena air itu sudah dianggap suci, dianggap bersih. Kalau airnya warnanya beda ini, ya karena memang tempat kita airnya yang tadinya bersih jadi kotor, memang areanya memang kotor, jadi tidak ada masalah. Mengapa? Karena perkara ini sudah menjadi ya ummu bihi balwah. Apa itu ya ummu bihi balwah? Sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi. Sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi. Misalnya enggak mesti harus airnya banyak, yang misalnya banjir yang masuk ke rumah, enggak mesti. Atau kita seperti di jalan-jalanan, kita lewat pakai motor, air menggenang di jalan, kemudian kita terciprat oleh motor orang lain, kena pakaian kita. Nah ini insya Allah tidak mengapa. Tidak mengapa karena sesuatu yang sulit untuk kita hindari. Tapi kalau kita bisa mengganti pakaian, kita pulang ke rumah, lalu sholatnya di rumah, ini lebih bagus, lebih aman. Karena tadi ada cipratan air got misalnya, yang nyiprat kena motor orang, kalau kencang kena pakaian kita. Maka kita ganti pakaian, ini lebih aman. Tapi kalau misalnya mau sholat dengan begitu saja, insya Allah tidak mengapa. Tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab.